Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi sebuah video informasi tentang 4 kondisi guru honorer P3K sekolah induk jika 4 guru honorer dan 2 formasi P3K. Jadi ini kita berbicara tentang fakta dan realitas yang ada di lapangan tentang akan adanya persaingan antar sesama guru honorer induk di sekolah induk masing-masing. Seperti itu ya. Jadi bukan saja jadi justru kalau kita memperhatikan tidak peraturan Menpan RB atau surat yang keluar dari Menpan RB tentang pembagian dua kelompok ya, yang mana ada kelompok pertama dan ada yang dikatakan kelompok kedua. Kelompok pertama itu kan berisi guru-guru honorer. Nah, jika guru honorernya lebih dari satu, maka secara otomatis itu tetap akan terjadi persaingan yang sangat sengit di kelompok pertama tersebut. Nah, disinilah kita akan membahas tentang 4 kondisi guru honorer P3K sekolah induk jika 4 guru honorer dan 2 formasi P3K. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Jadi jika keadaannya seperti itu, jadi kemungkinan opsi yang akan terjadi yang pertama itu atau kondisi yang akan terjadi bisa jadi seperti ini. Yang pertama itu adalah 2 guru honorer lolos passing grade dan mengunci formasi linear. Jadi yang pertama itu kondisi yang bisa saja terjadi itu teman-teman adalah 2 guru honorer lolos passing grade dan mengunci formasi linear. Maksudnya di sini karena ada 4 guru honorernya, kemudian 2 formasinya, maka yang bisa saja terjadi di sini, opsi yang bisa terjadi yang pertama itu adalah 2 guru honorernya ini berhasil mencapai ambang batas ya, berhasil mencapai ambang batas atau passing grade 2 orang sehingga mampu mengunci 2 jatah formasi di sekolah mereka masing-masing. Sedangkan 2 guru lainnya itu karena gagal mencapai ambang batas dan tidak terjadi perengkingan di sini jika posisinya 2 yang lolos 2 formasi, maka 2 orang ini akan akan mengikuti seleksi tahap 2. Seperti itu teman-teman ya. Jadi skenario pertama yang bisa terjadi itu adalah 2 guru honorer lolos passing grade dan mengunci formasi linear. Seperti itu ya. Maksudnya mengunci formasi linear artinya berhasil lolos atau lulus menjadi guru P3K di tahun 2021 tahap 1. Oke. Ini adalah opsi atau skenario yang bisa terjadi pertama. Kemudian kondisi kedua bisa jadi terjadi seperti ini teman-teman ya. Kondisi kedua yang bisa saja terjadi jika 4 guru honorer dan 2 formasi di sekolah induk itu adalah 3 guru honorer lolos passing grade. Jadi begini. Jadi ada tiga guru honorer yang lolos passing grade. Kemudian karena jatah formasi cuma 2, maka secara otomatis ketiga guru honorer ini pasti salah satunya akan jatuh meskipun ketiganya lolos passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau posisinya 3 guru honorer yang lulus passing grade atau mencapai ambang batas, sedangkan 2 formasi guru honorer, 2 formasi guru kelas di sekolah tersebut, maka akan dilakukan perangkingan teman-teman ya. Maka akan dilakukan perangkingan. Nah, di sinilah akan terjadi perangkingan untuk menentukan 2 guru honorer berpredikat terbaik. 2 guru honorer berpredikat terbaik itulah yang akan mengisi kuota 2 formasi guru kelas di sekolah tersebut. Karena di sini yang lolos ambang batas itu kan ada 3. Nah, ada 3 guru honorer yang lulus ambang batas. Jadi karena cuma 2 formasi, maka secara otomatis akan diurut berdasarkan peringkat terbaik. Itu sudah ada di peraturan Menpan RB kalau tidak salah tentang perankingan teman-teman, tentang istilahnya jika ada yang sama-sama lolos passing grade ya. Jadi kita sisa melakukan perankingan saja. Seperti itu ya. Nah, ini kan 3, berarti 2. Berarti 1 orang nantinya itu harus mengikuti seleksi tahap 2. Karena ketiganya lolos passing grade sedangkan formasi cuma 2. Jadi perankingannya ini berdasarkan kompetensi teknis. Jika
kompetensi teknis mereka ketiganya ini masih sama, maka akan dilanjutkan dengan melihat hasil akhir perolehan nilai di kompetensi manajerial dan sosiokultural teman-teman ya. Seperti itu. Dan jika ternyata masih sama juga, maka itu yang dilihat di situ adalah wawancara. Seperti itu ya. Dan jika masih sama juga, maka yang akan dilihat adalah usia. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jika posisinya 4 guru honorer dan 2 formasi, sedangkan yang masuk passing grade itu 3 guru honorer, sedangkan formasi tersedia 2, maka secara otomatis akan dilihat peringkat terbaik atau yang bernilai paling baik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Jadi ini adalah skenario yang bisa saja terjadi jika posisi guru honorer itu adalah 4 linear semua dan 2 formasi guru kelas. Kemudian kita ke skenario yang ketiga. Skenario yang ketiga adalah 1 guru honorer lolos passing grade dan amankan satu jatah formasi. Tersisa 1 formasi yang akan diperebutkan guru honorer di tahap 2. Nah, di sini sudah jelas sekali teman-teman ya. Kondisi ini bisa saja terjadi juga di sekolah jika guru honorernya 4 yang linear, kemudian formasinya 2 guru kelas. Seperti itu ya. Jadi 4 guru honorer yang linear dengan formasi 2 guru kelas. Kondisi yang bisa saja terjadi ini yang di poin 3 teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengetahui semua kondisi-kondisi yang mungkin bisa terjadi. Jadi kondisi yang bisa terjadi adalah 1 guru honorer lolos passing grade ya. Di sini 1 guru honorer lolos passing grade dan mengamankan 1 jatah formasi karena cuma 1. Jadi posisinya cuma 1 dari 4 yang lolos ya. Jadi 3 tidak lolos, cuman 1 orang yang lolos passing grade dan amankan 1 jatah formasi. Seperti itu ya. Jadi karena cuman 2 formasi berarti sisa 1 formasi. Nah, karena 3 orang tidak lolos passing grade berarti tersisa 1 formasi yang diperebutkan guru honorer induk di tahap 2. Jadi bagaimana solusinya? Jadi solusinya adalah 1 guru ini menjadi P3K, sedangkan 3 guru honorer ini harus bertarung kembali di tahap 2 jika tidak ada kebijakan baru. Seperti itu ya. Jadi 1 orang ini aman teman-teman ya, karena berhasil lolos passing grade. Sedangkan yang 2, 3 ini itu tidak lolos passing grade. Nah, jadi tersisa 1 formasi yang akan diperebutkan guru honorer di tahap 2. Seperti itu teman-teman. Dan kondisi ini bisa saja terjadi ya. Jadi ini tergantung dari keberuntungan dan cara belajar kalian atau pertolongan dari tambahan afirmasi teman-teman ya. Namun istilahnya di sini itu faktor rezeki ya. Faktor rezeki itu tidak akan kemana. Rezeki tidak akan tertukar teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman betul-betul harus mempersiapkan diri teman-teman agar bisa berkompetisi nantinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Kondisi yang terakhir teman-teman ya, atau kondisi yang keempat yang bisa saja terjadi, yaitu keempat guru gagal ya. Di sini posisinya keempat guru gagal capai ambang batas nilai atau passing grade dan wajib memilih formasi di sekolah induk. Jadi 4 guru honorer kemudian 2 formasi. Keempat guru honorer ini ternyata tidak ada yang mencapai passing grade ya. Jadi tidak ada yang mencapai passing grade teman-teman ya. Kalau tidak ada yang mencapai passing grade, maka secara otomatis 2 jatah formasi ini akan diperebutkan kembali di tahap 2 ya. Akan diperebutkan kembali di tahap 2. Jadi ini kondisi terakhir atau kondisi keempat yang bisa saja terjadi teman-teman ya. Keempat guru gagal capai ambang batas nilai atau passing grade. Nah, menurut aturan itu kalau tidak mencapai ambang batas meskipun dia adalah guru sekolah induk, maka dikatakan tidak lulus P3K di tahap 1 dan bisa atau ikut di P3K di tahap 2. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itulah 4 kondisi guru honorer sekolah induk jika formasi ada 4, kemudian jika guru honorernya ada 4 kemudian formasinya ada 2 ya, dan keempat guru honorer itu linear teman-teman. Jadi kalau posisinya seperti itu berarti keempat guru honorer ini akan saling bersaing atau berkompetisi di
sekolah induk masing-masing, dan tidak ada guru honorer lain dari sekolah lain yang bisa masuk karena formasi itu sudah dikunci oleh keempat guru honorer itu. Sisa keempat guru honorer itu siapa yang bisa mencapai ambang batas 2 orang, itulah yang akan mengisi jatah formasi P3K di tahap 1. Sedangkan 2 orang lainnya bisa ikut di tahap 2. Diadakan perankingan seperti itu teman-temannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.